Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu senantiasa sehat walafiat ya. Meskipun dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini, tetap jaga kesehatan. Nah, kembali lagi bersama saya Ahmad Haikal Al-Faruqi di pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gerak parabola. Tapi, sebelum membahas ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari mempelajari gerak parabola ini. Simak tujuannya. Tujuan yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya. Nah, siapa di sini yang pernah main sepak bola? Saya Pak Guru. Atau permainan bola basket? Saya Pak Guru. Atau juga bermain Angry Bird? Pasti pernah dong. Nah, ternyata dari ketiga permainan yang kalian mainkan tadi, itu tiga-tiganya memanfaatkan gerak parabola. Contohnya apa? Kita simak video berikut. Nah, setelah melihat video gerak parabola tadi, teman-teman jadi lebih paham dan dapat menerjemahkan apa itu gerak parabola. Ada yang tahu apa itu gerak parabola? Ya, benar sekali. Gerak parabola atau disebut juga sebagai gerak peluru adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, gerak parabola sendiri merupakan gabungan dari dua komponen gerak, yaitu komponen gerak horizontal atau datar, ya dalam bentuk GLB, yaitu di sumbu X ya, dan juga komponen gerak vertikal dalam bentuk GLBB. Nah, kenapa komponen gerak vertikal ini GLBB? Karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, sekarang kita analisis grafik gerak parabola. Di sini ada grafik gerak parabola, di mana V0 ini yaitu titik awal sebelum dilemparkannya bola. Misalnya nih, kita melempar bola di titik 0 ini. Setelah kita lemparkan, bola tersebut mempunyai kecepatan V0. Kecepatannya bebas, tergantung kekuatan lemparan kita. Nah, dilemparkan tuh bolanya sampai menuju titik tertinggi. Nah, di titik tertinggi ini, Vy atau kecepatan sumbu Y-nya sama dengan 0. Karena apa? Karena di titik tertinggi itu bolanya diam. Kan tadinya ke atas, tapi di titik tertinggi dia diam. Nanti akan turun kembali dan kecepatannya bertambah lagi. Nah, di titik tertinggi ini, Vy-nya sama dengan 0. Lalu Vx-nya bisa kita cari kecepatan sumbu X-nya. Caranya bagaimana? Dengan formula V0 dikali cos alpha. Alpanya itu sudut antara benda tersebut dilemparkan dengan sumbu X. Nah, kenapa kita pakainya cos? Kita lihat, sudut alpha ini adalah sudut antara V0 dengan Vx atau sumbu X. Sumbu X-nya itu kita ibaratkan tanah ya, atau permukaannya. Nah, kenapa kita pakainya cos? Karena cos itu kan samping miring. Kita lihat ini sudutnya, sudut alfanya. Jika dibentuk segitiga, sampingnya itu, samping dari sudut alfa ini adalah V0x. Lalu untuk sisi miringnya yaitu V0-nya. Nah, di sini kita ingin mencari Vx. Kan tadi cos alfa sama dengan samping miring. Maka Vx sama dengan V0 cos alfa. Kita V0-nya yang tadinya di bawah Vx per V0, kita pindah luas ke kanan jadi Vx sama dengan V0 cos alfa. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui seberapa jauh posisi bola yang kita lempar. Caranya dengan menggunakan formula X sama dengan V0 cos alfa kali T. Misalnya nih, kita melempar bola. Terus udah 2 detik nih kita melempar bola. Kita mau tahu dalam waktu 2 detik itu bolanya udah bergerak sejauh mana dari posisi awal kita. Caranya ya pakai rumus itu, X sama dengan V0 cos alfa kali T. Nah, tadi kan kita sudah menganalisis gerak parabola dalam arah sumbu X. Sekarang kita ingin menganalisis gerak parabola dalam arah sumbu Y atau GLBB. Nah, di sini ada kecepatan dalam arah sumbu Y dengan rumus Vy sama dengan V0 sin alpha min GT. Nah, kenapa di sumbu Y ini kita pakainya sin? Karena sin itu kan depan miring. Nah, depan dari sudut alfanya itu
adalah VY. Nah, untuk miringnya sendiri itu V0. Kita ingin mencari VY-nya. Kan sin alpha sama dengan depan miring. Depannya VY, miringnya V0. Kita pindahkan V0 atau miringnya ini ke sin alpha. Jadi rumusnya VY sama dengan V0 sin alpha. Nah, di sini ada min GT. Kenapa pakai min GT? Karena gerak di sumbu Y ini GLPB, gerak lurus berubah beraturan. Kenapa berubah? Karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi dikurangi oleh gravitasi bumi dikali waktunya. Dalam ketinggian berapa detik, gravitasinya berapa. Nah, jadi rumusnya jadilah kecepatan dalam arah sumbu Y itu VY sama dengan V0 sin alpha min GT. Nah, selanjutnya ada perpindahan dalam arah sumbu Y, atau bisa kita sebut sebagai ketinggian. Nah, rumusnya Y sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Kita lihat. Untuk menentukan ketinggian dalam waktu tertentu, itu bisa kita cari dengan V0 sin alpha. V0 sin alpha itu kan VY dikali T dalam waktu berapa detik. Nah, di sini ada min setengah GT kuadrat. Kenapa ada min setengah GT kuadrat? Ini asalnya dari rumus posisi GLBB, atau posisi GLBB itu kan rumusnya S sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, kita ubah A-nya ini dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, tadi kan kita sudah mencari kecepatan di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y. Lalu, berapa sih kecepatan totalnya? Nah, kecepatan total sebuah bola yang kita lemparkan itu bisa kita cari menggunakan rumus VR sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Jadi gabungan dua buah vektor, vektor Vy dan juga vektor Vx. Kita gabungkan jadilah V total. Nah, lalu ada persamaan lain, yaitu persamaan untuk mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, rumusnya itu adalah T sama dengan V0 sin alpha per G. Lalu ada persamaan untuk mencari waktu untuk mencapai titik terjauh. Rumusnya adalah T sama dengan 2V0 sin alpha per G. Nah, lalu ada persamaan untuk mencari jarak tertinggi. Rumusnya Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Selanjutnya ada jarak terjauh. Jarak terjauh atau X max dapat kita cari menggunakan rumus V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Nah, di sini ada contoh soal. Kita lihat. Sebuah peluru diarahkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah mendatar dan ditembakkan dengan laju kecepatan awal 30 meter per second. Nah, hitunglah posisi dan kecepatan peluru tepat pada saat detik kedua setelah tembakan. Ada yang tahu jawabannya? Nah, kita lihat jawabannya. Nah, tadi kan diketahui sudut alfanya 37 derajat. Lalu ada V0 atau kecepatan awalnya 30 meter per second. Yang ditanyakan posisi dan kecepatan saat peluru 2 detik setelah ditembakkan. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, yang kita cari adalah nilai kecepatan dan posisinya saat 2 detik. Untuk mencari nilai kecepatan, kita perlu mencari dulu kecepatan di sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, yang pertama kita cari kecepatan di sumbu X, yaitu Vx dengan rumus Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Nah, Vx-nya kita masukkan nilai V0 dan cos 37-nya 4/5. Diperoleh Vx-nya 24 meter per second. Lalu untuk kecepatan di sumbu Y-nya, Vy sama dengan V0 sin alpha min GT. Kita masukkan V0-nya 30, sin dari 37 3/5. Terus percepatan gravitasinya 10, waktunya pada saat 2 detik. Nah, kita peroleh Vy-nya min 2 meter per second. Nah, untuk V totalnya kita pakai resultan kecepatan. Rumusnya yaitu V kuadrat sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, kita masukkan nilai Vx dan Vy-nya. Diperoleh nilai V resultannya adalah 2 akar 145 meter per second. Nah, untuk mencari posisi, kita cari dulu posisi di sumbu X dan juga posisi di sumbu Y-nya. Untuk posisi di sumbu X, kita cari dengan menggunakan rumus Vx dikali T. T-nya 2 second, Vx-nya kita peroleh tadi 24 kali 2, hasilnya di sumbu X 48 meter. Nah, untuk posisi di sumbu Y-nya, kita cari dengan rumus V0 sin alpha kali T min setengah GT. Min setengah GT kuadrat. Nah,
Untuk Y-nya kita masukkan sama saja seperti tadi. V0-nya 30, sin alpha-nya 3/5, nilai T-nya saat 2 second. Lalu kita masukkan percepatan gravitasi 10 meter per second dan waktunya saat 2 second. Kita peroleh posisi sumbu Y-nya 36 min 20 sama dengan 16 meter. Jadi posisi peluru setelah 2 detik ditembakkan itu berada di koordinat 48 meter sumbu X dan 16 meter sumbu Y. Nah, tadi kan sudah ada contoh soal. Sekarang ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak Guru. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa semuanya sudah dapat mengerti pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola sendiri adalah gerak yang terdiri dari dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan pada sumbu X atau horizontal, dan juga gerak lurus berubah beraturan, yaitu yang pada sumbu Y atau vertikal. Nah, gerak lurus berubah beraturannya sendiri dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelumnya ada tugas ya, silakan difoto dulu. Nah, jika sudah difoto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.